Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita mengenai termodinamika, kita perkenalkan diri dulu dengan suatu unit yang disebut dengan mol di sini. Jadi mol ini dia bukan bukan satuan SI, tapi mol ini berupa angka di sini, dimana sama halnya seperti lusin ya. Jadi misalkan kita punya 12 lusin telur, ini sama dengan satu lusin ya. Misalnya satu lusin telur ini sama dengan 12 butir telur ya. Dan mol ini juga sama halnya seperti itu. Jadi ini dozen ini adalah lusin ya. Jadi satu dozen atau satu lusin ini sama dengan 12, dimana mol ini juga sama halnya seperti lusin. Satu mol ini akan sama dengan 6,023 dikali dengan 10 pangkat 23. Jadi mol ini merupakan angka ya. Jadi seperti lusin halnya atau kodi atau pasang seperti itu. Jadi mol ini merupakan angka di mana ini sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 di sini. Jadi memang mol ini merupakan suatu angka yang besar ya. Ini sebenarnya 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Ya, dan mol ini merupakan satuan yang cukup besar atau unit yang cukup besar di sini. Jadi memang ini nggak bisa dibilang, misalnya kalau lusin kan kita sering bilangnya sebagai telur ya, satu lusin telur sama dengan 12 butir telur. Kalau mol ini biasanya kita gunakan untuk atom atau molekul di sini. Jadi kita punya di sini ya, misalkan satu mol ini akan menggambarkan 6,022 dikali 10 pangkat 23 molekul di sini. Jadi misalkan kita punya satu mol dari sesuatu, misalkan karbon ya di sini. Jadi misalkan kita punya satu mol karbon, masanya dalam gram akan menjadi sama dengan, jadi jika kita punya molekul karbon sebanyak 1 mol, maka massa karbon ini dalam gram akan menjadi X gram di sini. Nah, nilai X ini akan sama dengan massa atom dari karbon ini sendiri. Jadi 1 mol ini akan menggambarkan 1 mol dari suatu elemen ini akan sama dengan nilai massa atomnya ini jadi dalam gram ya di sini. Dan kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan massa atom di sini. Kita coba cari dulu. Kita coba cari massa atom dari karbon ya, atau kita lihat dulu periodic table di sini. Kita cari dulu di Google. Kita cari tabel periodik. Oke. Ini adalah tabel periodik dari elemen. Dan jika kita lihat karbon ya, yaitu yang ada di sini, kita lihat kalau karbon ini memiliki nomor atom sama dengan 6, di mana ini merupakan protonnya ya. Jadi kita lihat di sini. Massa atom ini merupakan massa dari keseluruhan atom di sini, dan kita tahu ya kalau massa dari keseluruhan atom, di mana atom ini terdiri dari proton dan neutron ya. Maka dari itu massa dari atom ini sama dengan proton ditambah dengan newton. Dan di sini jika kita memiliki massa atom, maka kita juga akan memiliki massa partikelnya juga ya, jadi partikel dari karbon di sini. Jadi kita ada massa atom di sini, juga ada nomor atom, di mana nomor atom ini dia menunjukkan protonnya di sini. Dan nomor atom dari karbon ini sendiri adalah 6. Dan kadang juga ada yang karbon isotop ya, sehingga massa atomnya ini akan berbeda dengan massa atom karbon yang normal yang bukan isotop.
dan kenapa kita membahas ini? Misalkan kita lihat satu elemen yang namanya niobium ya. Oke, misalkan kita punya niobium di sini. Dan misalkan kita punya satu mol dari niobium. Dan jika kita lihat ya, dari niobium ini massa atom dari niobium ini adalah 92, di mana niobium ini memiliki nomor atom 41 ya. Jadi massa atom di niobium ini adalah 93 ya, misal dibulatkan jadi 93 ya di sini ya. Jadi jika kita punya satu mol dari niobium, kita akan memiliki niobium di mana kita memiliki 6,022 dikali 10 pangkat 23 niobium, maka kita akan memiliki massa niobium ini sebanyak 93 gram di sini. Jadi itu yang dimaksud dengan mol di sini ya. Jadi satu mol dari satu elemen ini sama dengan massa atomnya dalam gram, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mol di sini. Jadi misalkan kita punya kromium ya, kromium memiliki massa atom sebesar 52. Jadi jika kita punya satu mol dari kromium, maka kita akan memiliki kromium sebesar 52 gram. Jadi kita punya masanya sebesar 52 gram. Itu yang dimaksud dengan konsep mol di sini. Jadi di sini kita lihat, kita lanjutkan lagi mengenai termodinamikanya di sini. Jadi kita sudah memiliki konsep mol yang akan kita gunakan juga untuk termodinamika di sini. Dan di video-video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai persamaan untuk gas ideal, di mana tekanan dikalikan volume ini sama dengan suatu konstanta yang dikalikan dengan total energi kinetik pada sistem tersebut ya. Dan di sini ini cuman ini, dan maka dari sini ini kita bisa sebut juga sama dengan suatu konstanta yang dikalikan dengan n, di mana n ini adalah jumlah molekul dari atom molekul gas kita, dikalikan dengan temperaturnya di sini. Ini yang kita lihat di sini bukan persamaan yang pastinya, tapi ini cuman persamaan sebandingnya ya. Dan di sini misalkan kita punya tekanan dikalikan volume ini dikalikan ini sama dengan suatu konstanta, kita sebut dengan R aja dulu di sini, dikalikan dengan jumlah molekul n, di mana n ini sudah kita, jadi di sini n besar ini adalah jumlah absolut dari molekulnya ya, tapi n kecil ini merupakan mol. Jadi kita sudah jadikan jumlah molekul ini ke dalam mol, di mana satu mol ini adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23 ya di sini. Jadi n kecil di sini kita sudah kita konversikan jumlah molekul dari atom kita ini ke dalam mol di sini. Dan ini lalu kita kalikan dengan T ya. Jadi kita susun ulang, jadi PV sama dengan nRT di sini. Jadi kita punya tekanan dikalikan volume sama dengan jumlah mol dikalikan dengan suhu, dan sekarang kita cari tahu yang namanya R. Jadi R ini merupakan suatu konstanta gas universal ya. Jadi R ini adalah suatu konstanta di mana ini berlaku untuk gas dan besarnya adalah 8,31 joules per mol Kelvin di sini. Dan di sini, dan kita lihat ya dari satuan di sini, maka bentuk di sini akan sama dengan joule tentunya. Dimana ini adalah tekanannya adalah Pascal dan volume ini adalah meter kubik. Ini akan menjadi joule, lalu ini akan menjadi mol, dan R ini adalah 8,31 dan T ini adalah Kelvin di sini. Oke, jadi ini adalah hal yang harus kita ingat mengenai termodinamika terhadap gas di sini. Dimana kita harus mengingat ini ya, P dikalikan V dibagi dengan T ini akan sama dengan, akan selalu konstan ya. Jadi ini akan sama dengan ini satu ya. Jadi P, V dan T awal ini akan sama dengan P, V dan T akhir di sini.
Ini ada satu hal yang harus diingat juga dengan persamaan ini, yaitu PV sama dengan nRT, dan juga kita harus ingat nilai konstanta dari R ini sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin di sini. Jadi ini adalah bekal kita untuk menguasai ilmu termodinamika di sini, dan contohnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.